Masa kesusahan besar atau tribulation. Satu, nama-nama yang menggambarkan masa periode tribulasi. Dua, hari Tuhan yang dibedakan dengan hari Kristus. Yesaya 2 ayat 12, Yesaya 13 ayat 6 dan 9, Yehezkiel 13 ayat 5, Yoel 1 ayat 15, Yoel 2 ayat 1, 3 amarah, Yesaya 26 ayat 20, Yesaya 34 ayat 2. 4 hari pembalasan Allah, Yesaya 34 ayat 8, Yesaya 63 ayat 1 sampai 6. 5 waktu kesusahan bagi Yakub, Yesaya 30 ayat 7. 6 sayap kekejian, Daniel 9 ayat 27. 7 waktu kesesakan yang besar, Daniel 12 ayat 1. 8 masa yang ke-70, Daniel 9 ayat 24 sampai 27. 9 akhir zaman, Daniel 12 ayat 9. 10 hari besar murka, Wahyu 6 ayat 17. 11 saat penghakimannya, Wahyu 14 ayat 7. 12 akhir zaman, Matius 13 ayat 40 dan 49. 13 masa siksaan, Matius 24 ayat 21 dan 29. Tujuan masa tribulasi. A. Mempersiapkan umat Israel menghadapi kedatangan Mesias, Yeremia 30 ayat 7, Matius 24 ayat 14, Matius 25 ayat 1 sampai 13. B. Memberikan kesempatan terakhir bagi bangsa lain untuk menerima Mesias, Matius 25 ayat 31 sampai 46, Wahyu 7 ayat 9. C. Untuk menuangkan hukuman murka yang setimpal kepada orang-orang Israel yang tidak percaya dan kepada bangsa lamanya dan jangkauan masa tribulasi. Masa tribulasi akan berlangsung selama 1 kali 7 masa, Daniel yang dibagi 2 masa, yaitu 2 kali 3,5 masa. A. 1 kali 3,5 masa, yaitu paruh pertama dari masa siksaan di mana antikristus akan membuat suatu perjanjian 7 tahun dengan Israel. B. 1 kali 3,5 masa, yaitu paruh terakhir dari masa siksaan di mana antikristus akan melanggar perjanjiannya dengan Israel dan memulai tindakan penumpahan darah secara besar-besaran dan mengerikan. Jangkauan dari masa tribulasi ini adalah seluruh dunia secara merata seperti tertera dalam Yesaya 26 ayat 21, Yeremia 25 ayat 32 sampai 33 dan 2 Tesalonika 2 ayat 12. Kronologi peristiwa dalam tribulasi. Secara umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masa tribulasi ini adalah A. Penghukuman dunia dalam 3 sesi, yaitu Metrai, Wahyu 6, trompet,
Wahyu pasal 8 dan 9. Cawan, Wahyu pasal 16. B. Penyiksaan atau penganiayaan Israel, Matius pasal 24 ayat 9 sampai 22, Wahyu pasal 12 ayat 17. C. Masa penyelamatan bagi banyak orang, Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. D. Periode pemerintahan antikristus, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 5 sampai 6. E. Masa ini akan diakhiri dengan kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi. 4. Tokoh-tokoh dalam masa tribulasi. A. Iblis, Wahyu 12 ayat 12. B. 2 orang saksi, Wahyu 11 ayat 3. C. Antikristus, 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dan 9. D. Nabi palsu, Wahyu 13 ayat 11. E. Malaikat-malaikat yang tertentu, Daniel 12 ayat 1, Wahyu 7 ayat 2, Wahyu 8 ayat 3, Wahyu 10 ayat 1 dan 2, dan 11 ayat 1, Wahyu 14 ayat 6, Wahyu 19, Wahyu 18 ayat 1 dan ayat 21, ayat Wahyu 19 ayat 17, Wahyu 20 ayat 1. F. 144.000 dari semua suku Israel, Wahyu 7 ayat 4. G. Tentara iblis berkuda dari Efrat, Wahyu 9 ayat 16. H. 3 roh jahat, Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. I. Penguasa yang gila kekuasaan dan kejahatan dari utara, Yehezkiel 38 ayat 1 sampai 3. J. 4 perempuan simbolik, ini hanya simboliknya, Wahyu pasal 12 ayat 1, Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai 5 dan seterusnya. Kedatangan Kristus yang kedua kali berkenaan dengan aspek-aspek kerajaan Allah, yaitu 1. Kerajaan Allah yang universal. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan menegakkan pemerintahan politik Allah di bumi atas segala makhluk. 2. Kerajaan Allah yang rohani. Ini disebabkan kerajaannya terbatas kepada orang-orang yang telah diselamatkan. 3. Kerajaan Daud. Hal ini dikarenakan bahwa Yesus akan menggenapi janji tentang raja yang akan memerintah di takhta Daud. Kedatangan Kristus yang kedua kali bertujuan 1. Untuk menyatakan dirinya, Zakaria 12 ayat 10, Matius 24 ayat 30, Wahyu pasal 1 ayat 7. 2. Untuk mengalahkan antikristus beserta pasukannya di Harmagedon,
Wahyu pasal 4, untuk memulihkan umat Israel yang setia. Yesaya pasal 43 ayat 5 dan 6. Yeremia pasal 24 ayat 6. Yeskiel 11 ayat 17 dan seterusnya. 5. Untuk menghakimi bangsa-bangsa, memisahkan domba dan kambing. Matius pasal 24 ayat 31 sampai ayat 46. 6. Untuk memulihkan dan memberkati ciptaannya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 9 dan seterusnya. 7. Untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4 dan seterusnya. Kedatangan Kristus yang kedua kali sangat rahasia, sebab tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Markus 13 ayat 32. Hal yang sangat membanggakan adalah bahwa kedatangannya untuk kedua kalinya akan disertai oleh orang-orang kudus yang telah diangkat oleh Kristus. G. Kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom. Kerajaan 1000 tahun hanya muncul dalam satu bagian dalam Alkitab, yaitu Wahyu pasal 20, dan menyebutnya sebanyak 6 kali. Meskipun demikian, konsep tentang kerajaan 1000 tahun ini tersebar di banyak bagian dalam Alkitab. Matius pasal 6 ayat 10, Lukas pasal 9 ayat 11 sampai 27, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20, Ibrani 2 ayat 5, Wahyu pasal 11 ayat 15. 1. Nama-nama lain kerajaan 1000 tahun, yaitu A. Dunia yang akan datang, Ibrani 2 ayat 5. B. Kerajaan sorga, Matius 5 ayat 10. C. Kerajaan Allah, Markus 1 ayat 15. D. Akhir zaman, Yohanes 6 ayat 40. E. Penciptaan kembali, Matius 19 ayat 28. F. Waktu kelegaan, Kisah Para Rasul 9 ayat 20. G. Waktu pemulihan segala sesuatu, Kisah Para Rasul 3 ayat 21. H. Hari Kristus, 1 Korintus ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 18, 1 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus 1 ayat 14, Filipi 1 ayat 6, Filipi 2 ayat 6. J. Perlindungan, Yesaya 41 ayat 8 sampai 14, Yeremia 23 ayat 6, Yeremia 32 ayat 27. K. Kebebasan dari penindasan, Yesaya 14 ayat 3 sampai 5, Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. L. Reproduksi yang subur, Yeremia 30 ayat 20, Yeremia 31 ayat 29, Zakaria 10 ayat 8. M. Kemakmuran secara ekonomi, Yesaya 41 ayat Yesaya 4 ayat 1, Yesaya 35 ayat 1 sampai 2, Yesaya 42 ayat 8 dan seterusnya. N. Ibadah yang menjadi satu, Yesaya 45 ayat 23, Yesaya 52 ayat 1, Wahyu 5 ayat
8 sampai 14. O, kehadiran Allah yang nyata. Yehezkiel 37 ayat 27 sampai 28 dan seterusnya. P, keabadian keadaan kerajaan 1000 tahun. Yesaya 51 ayat 6 dan seterusnya. J, perlindungan. Yesaya 41 ayat 8 sampai 14 dan seterusnya. K, kebebasan dari penindasan. Yesaya 14 ayat 3 sampai 6 dan seterusnya. L, reproduksi yang subur. Yeremia 30 ayat 20 dan seterusnya. M, kemakmuran secara ekonomi. Yesaya 41 dan seterusnya. N, ibadah yang menjadi satu. Yesaya 45 ayat 23, Yesaya 52 ayat 1 dan seterusnya. O, kehadiran Allah yang nyata. Yehezkiel 37 ayat 27 sampai 28 dan seterusnya. P, keabadian keadaan kerajaan 1000 tahun. Yesaya 51 ayat 6 dan 8 dan seterusnya. Tiga, penduduk warga kerajaan 1000 tahun. A, orang-orang Israel yang sudah diselamatkan. Yesaya 14 ayat 1 dan 2. Yesaya 49 ayat 2 dan 23. Yesaya 61 ayat 6 dan 7. B, bangsa-bangsa lain diselamatkan pada masa perjanjian lama dan pada masa tribulasi. C, jemaat 1 Korintus 6 ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 12, Wahyu 1 ayat 6. D, malaikat-malaikat yang terpilih. Ibrani 12 ayat 22. 4. Sistem pemerintahan kerajaan 1000 tahun berbentuk teokrasi, di mana Kristus Sang Mesias akan memerintah sebagai raja. 5. Pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun adalah kota Yerusalem. 6. Raja penguasa kerajaan 1000 tahun adalah Kristus yang akan memerintah seluruh bangsa, yang akan dibantu oleh Daud berkenaan sistem kerajaan Israel secara politik. Yeremia 30 ayat 9, Yehezkiel 34 ayat 23, Hosea 3 ayat 5. H, penghakiman dari takhta putih besar, the Great White Throne. Penghakiman dari takhta putih besar berbeda dengan pengadilan Kristus atau Bema Christi. Pengadilan takhta Kristus diperuntukkan bagi semua bangsa yang menolak Kristus dan langsung dibuang ke neraka untuk selama-lamanya. Pengadilan Kristus adalah diperuntukkan khusus bagi orang percaya, gereja Tuhan, untuk mendapatkan pahala mahkota. Pengadilan takhta putih besar disebutkan dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 10, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, dan ini merupakan pengadilan yang terakhir.
Waktu pelaksanaan adalah setelah masa kerajaan 1000 tahun berakhir. Wahyu 20 ayat 10. Pengadilan ini menyusul pemberontakan setan di akhir perjanjian atau kerajaan 1000 tahun. Yesus akan menjadi hakim dalam penghakiman ini. Yohanes 5 ayat 22 dan 27. Kisah Para Rasul 10 ayat 40, 42, 2 Timotius 4 ayat 1. Atas orang-orang yang tidak diselamatkan karena penolakan akan Kristus, dan mereka akan dibuang ke dalam lautan api yang kekal. Matius pasal 25 ayat 10, ayat 41 dan ayat 46. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 14 sampai 15. Orang-orang yang mati yang nama-namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, Wahyu pasal 20 ayat 12, akan dibangkitkan untuk dihukum dalam api yang kekal. Langit dan bumi yang baru. Alkitab menunjukkan bahwa sebelumnya akan ada langit dan bumi yang baru. Ini selanjutnya akan menjadi tempat kediaman yang kekal bagi orang-orang tebusan Kristus, dan disinilah semua kegiatan kekal akan dimulai. Langit dan bumi yang lama akan dilenyapkan oleh api. Matius 24 ayat 32, 2 Petrus 3 ayat 10. Langit dan bumi yang baru akan diciptakan oleh Allah sebagai tempat kediaman yang kekal dari orang-orang percaya. Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 21 ayat 1.